Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan didukung berita. Bekerja di luar negeri menjadi PMI tentu saja impian bagi setiap orang yang ingin mensejahterakan keluarganya. Bagaimana jika bekerja di luar negeri, namun ilegal? Ada sebuah berita memberangkatkan tenaga kerja ilegal dari Indonesia menuju ke Korea dan Malaysia. Akhirnya ditangkap. Ini pembodohan. Menawarkan bahwa di negara asing akan mendapatkan gaji yang luar biasa. Tetapi bagaimana kalau tenaga kerja itu ilegal? Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, kita langsung ke sumbernya. Oke. Dari Antara, Polres Karimun gagalkan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia dan Korea. Kita baca ya. Tanjung Pinang, Polres Karimun, Polda Provinsi Kepulauan Riau, Kepri menggagalkan pengiriman 7 pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia dan Korea Selatan. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus dalam konferensi pers di Tanjung Balai Karimun Selasa mengatakan pengungkapan kasus ini dilakukan jajaran Satuan Satreskrim bersama unit Polsek Meral. Dia menyebutkan petugas kepolisian tersebut mengamankan 3 orang tersangka dalam kasus ini, masing-masing berinisial M 31 tahun, D 29 tahun, dan A 56 tahun. Ketiganya ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda dari 2 laporan polisi. Kapolres Karimun menjelaskan pengungkapan kasus PMI ilegal pertama dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Meral yang menggagalkan pengiriman PMI ilegal tujuan Malaysia Jumat 26 April atau sekira pukul 20.00 WIB. Kasus ini bermula ketika Polsek Meral mendapati informasi dari masyarakat mengenai rencana pengiriman PMI dengan cara non-prosedural melalui pelabuhan Pelantar Kayu, pabrik es di Kelurahan Sei Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Para korban akan diberangkatkan menggunakan kapal kayu menuju Pulau Asan, yaitu pulau yang dekat dengan Selat Malaka atau perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia. Kalau sudah tiba di Pulau Asan, mereka akan dijemput kapal lain untuk dibawa ke Malaysia, ujar Kapolres Karimun. Dalam kasus ini, kata Fadli, unit Reskrim Polsek Meral berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial D dan A. Keduanya merupakan tekong kapal kayu yang diperintahkan oleh pelaku L, DPO, untuk mengantarkan ke-6 PMI legal itu ke Pulau Asam dengan upah Rp1.500.000. Sedangkan pengungkapan kasus PMI ilegal yang kedua dilakukan jajaran Satuan Reskrim Polres Karimun pada tanggal 27 April hari Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB. Hal ini bermula dari adanya informasi yang didapat unit Satreskrim Polres Karimun dari masyarakat mengenai
rencana pengiriman PMI secara ilegal melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Pihak kepolisian kemudian mengamankan seorang tersangka berinisial M31 dan seorang laki-laki berinisial F 28 tahun yang berasal dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Korban F sebagai calon PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan dan tersangka M meminta uang untuk ongkos perjalanan sebesar 35 juta kepada F. Uang itu untuk pengurusan keberangkatan F dari Surabaya hingga ke Korea Selatan via Malaysia. Kapolres mengatakan ketiga orang tersangka yaitu Adi dan M kini ditahan di Mapores Karimun guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Menurut dia, ketiga tersangka tersebut dijerat pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Ya. Kita bahas. Teman-teman, jadi ya ada sindikat tenaga kerja ilegal untuk menjadi pekerja migran Indonesia secara ilegal. Dan ini pihak kepolisian telah menangani dua kasus yang berbeda, yaitu kasus yang pertama adalah PMI ilegal menuju ke negeri jiran Malaysia, kemudian PMI kedua adalah menuju ke negeri gingseng Korea Selatan. Jadi teman-teman, ya siapa saja yang ingin bekerja di luar negeri, tetaplah hati-hati. Haruslah mengetahui bahwa menggunakan agen resmi itu lebih penting, lebih jelas ya. Jangan pernah ya, pada kalian semua yang ingin menjadi pekerja migran, jangan percaya dengan janji-janji dan haruslah menggunakan prosedur. Jangan hanya yuk berangkat, mau bayar sekian, ini siapkan itu, mau katanya. Tidak ya, harus menggunakan agen resmi. Silahkan dicek apakah agen itu resmi atau tidak. Jangan ada lagi korban-korban berikutnya. Selain menyusahkan keluarga, juga pada akhirnya nanti akan menyusahkan diri sendiri ketika tiba ke negeri tujuan. Susah. Kenapa? Karena tidak bisa ngapa-ngapain, karena tidak ada izin masuknya. Ya, banyak teman-teman kita yang sudah menjadi korban sebagai tenaga kerja ilegal. Jangan ada lagi. Ingat, lebih baik mencari agen tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Jangan menjadi pelarian. Berbahaya. Demikian.